Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Melani Ruhyat dari kelas 10 FK2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan kerja. Di sini ada pengertian kesehatan kerja. Pengertian kesehatan kerja adalah sehat suatu kondisi fisik, mental, sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, melainkan juga menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaannya. Burkheim menyatakan bahwa melakukan pekerjaan atau bekerja hakikatnya merupakan sumber kepuasan manusia yang paling mendasar, katalis sosial, dan sekaligus juga pelengkap status serta martabat manusia. Di sini ada status kesehatan menurut Bloom 1981 ditentukan oleh 4 faktor. Faktor pertama adalah lingkungan. Di lingkungan terbagi menjadi 4, yaitu lingkungan fisika, alami buatan, lingkungan biologis, virus-virus, bakteri, mikroorganisme, lingkungan kimia, organik atau anorganik, logam berat, dan debu, lingkungan sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Yang kedua, ada perilaku yang meliputi, yaitu sikap, tingkah laku, dan kebiasaan. Yang ketiga, ada pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan terbagi menjadi 5, yaitu promotif, perawatan, pengobatan, pencegahan, dan rehabilitasi. Yang terakhir ada genetik, terbagi menjadi 1 saja, jadi adanya faktor bawaan setiap manusia. Yang selanjutnya ada dasar hukum kesehatan kerja. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 3 dan Pasal 8. Yang kedua ada UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan di tempat kerja. Yang keempat ada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 333 Tahun 1989 tentang diagnosa dan pelaporan penyakit akibat kerja. Yang terakhir ada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1979 tentang pengadaan kantin dan ruang makan. Selanjutnya ada ruang lingkup kesehatan kerja. A. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja. Ada sarana dan prasarana, ada tenaga seperti dokter, pemeriksa tenaga kerja, dokter perusahaan, dan para medis perusahaan. Ada organisasi seperti pimpinan unit, pelayanan kesehatan kerja, pengesahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Yang B ada pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Yang pertama ada awal, yaitu sebelum tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, berkala, yaitu sekali dalam setahun atau lebih. Yang ketiga, ada khusus, yaitu secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu berdasarkan tingkat resiko yang diterima. Yang keempat, ada puma sakit, dilakukan 3 bulan sebelum memasuki masa pensiun. Yang selanjutnya C, pelaksanaan P3K, yaitu petugas, kotak P3K, dan isi kotak P3K. Yang D, pelaksanaan gizi kerja, yaitu 1. Kantin, 50-200 tenaga kerja wajib menyediakan ruang makan, lebih dari 200 tenaga kerja wajib menyediakan kantin perusahaan. Yang kedua, ada catering pengelolaan makanan bagi tenaga kerja. Yang ketiga, pemeriksaan gizi dan makanan bagi tenaga kerja. Yang keempat, pengelolaan dan petugas catering. Selanjutnya E, pelaksanaan pemeriksaan syarat-syarat ergonomi. 1. Prinsip ergonomi terbagi menjadi 4, yaitu antropometri dan sikap tubuh dalam bekerja. Yang kedua ada efisiensi kerja. Yang ketiga ada organisasi kerja dan desain tempat kerja. Yang keempat ada faktor manusia dalam ergonomi. Yang kedua, beban kerja. Beban kerja terbagi menjadi 3, yaitu mengangkat dan mengangkut
kelelahan, dan pengendalian lingkungan kerja. Selanjutnya ada F, pelaksanaan pelaporan, yaitu pelayanan kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya di sini ada K3, yaitu kesehatan kerja, occupational health, merupakan bagian dari kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan semua pekerjaan dan berhubungan dengan faktor potensial dan yang mempengaruhi kesehatan kerja. Dalam hal ini, seperti dosen, peserta didik, dan karyawan. Selanjutnya ada menurut WLO atau ILO, kesehatan kerja bertujuan untuk meningkatkan dan pemeliharaan derajat kesehatan bagi pekerja, pencegahan terhadap gangguan kesehatan, perlindungan bagi pekerja dan pekerjaannya dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan. Yang terakhir ada penempatan serta pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja. Yang terakhir ada hakikat kesehatan kerja. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Yang kedua ada sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berlandaskan kepada meningkatnya efisiensi dan produktivitas. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.